Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, kami bertelut berdoa padamu. Bertelut berdoa padamu, inilah bisi kami berikan semua yang kami miliki, Tuhan. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, korban persembahanku. Engkau mensucikan kami, Tuhan. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku ini bukan hidupku lagi, tetapi Engkau, Tuhan. Bukan diriku lagi, melainkan Engkau dalam kami, Tuhan. Melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Melainkan Engkau hidup dalam kami, Tuhan. Melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Hanya dengan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyatukan kita dalam ibadah meditatif Sabtu Sunyi ini, dan kasih-Nya selalu bersama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sabtu Sunyi adalah perayaan masa transisi dari kematian menuju kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Sabtu Sunyi, karya keselamatan Allah tidaklah berhenti ataupun berjeda, melainkan tetap berlangsung meski jenazah Yesus sedang berada di kubur. Melalui kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang kita ketahui akan dinyatakan saat kebangkitan Tuhan kita Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan penuh penghayatan kita meneduhkan diri dalam pujian menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, kan
salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan untuk kita semua. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati kami yang remuk redam. Angkat hati yang remuk redam, Membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cipta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Di dalam Tuhan kami balik lahir. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari, disalib pada bukit Kalvari. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita semua beroleh keselamatan. Namun tidak jarang kita terjatuh kembali dalam dosa. Seolah-olah karya pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan terabaikan begitu saja. Saat ini ketika kita memperingati Sabtu Sunyi, kita kembali diingatkan akan kehampaan yang dialami oleh para murid saat guru mereka, Tuhan Yesus, andalan mereka, terbujur kaku. Kehampaan yang membawa pada penyesalan, ketakutan, kebimbangan dan kecemasan. Bagaimana nasib kami setelah ini? Mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di dalam kehampaan yang juga kita rasakan, seperti yang para murid rasakan pada saat itu. Mari kita berdoa, mengambil waktu teduh, sementara musik akan mengiringi. Bapa di surga,
ketika kami datang dalam penyesalan, ketakutan, kebimbangan, dan kecemasan ini, kami mau menunjukkan bahwa kami lemah. Kami perlu Engkau ya Bapa dalam kehidupan ini. Maka biarkanlah kami dapat hidup terus dalam pengharapan kasih-Mu yang tidak akan menghilang. Sekalipun Engkau tak bersama kami saat ini Bapa, kami mau setia padamu. Dalam nama Tuhan yang mengasihi kami selalu, kami berdoa. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu atas kami Tuhan. Sungguh mulia pengorbanan-Mu atas kami Tuhan. Terlalu sulit untuk kami mengerti. Kami memuji dan memuliakan-Mu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu,
Kehilangan sungguh merupakan peristiwa tragis yang mengguncangkan kehidupan ini. Seperti yang juga dialami oleh para murid pada saat itu. Kita pun seringkali mengalami peristiwa demi peristiwa traumatis yang mengguncangkan segala sisi kehidupan kita, bahkan iman percaya kita. Di saat-saat inilah kita sangat membutuhkan sokongan yang menguatkan. Kesaksian pemazmur dalam Mazmur 31 ayat 2-5 yang penuh harap akan pertolongan Allah menjadi sumber kelepasan dan perlindungan. Penggunaan simbol bukit atau gunung batu dikaitkan dengan kondisi kehidupan pada zaman itu, di mana perkemahan kota yang berada di bukit atau gunung batu akan lebih menguntungkan bila berhadapan dengan peperangan atau serangan musuh. Ini menunjukkan iman pemazmur kepada Allah sebagai naungan yang kokoh dan terjamin dalam memberikan keamanan. Walau sesungguhnya pada saat itu dirinya sedang berada dalam ancaman atau kejaran musuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya apa yang menjadi seruan pemazmur itu juga menjadi seru dan harapan kita dalam masa berat dan hampa ini. Kita nyanyikan bersama dengan sayapmu. Dengan sayap naungan Tuhan kita akan naik tinggi di atas persoalan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Raja kami, tempat kami memberikan segala hormat dan pujian kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kita. Maka kuat roh dan jiwaku. Pimpinan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap kita akan terbang tinggi. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan kami, perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pengharapan di tengah duka. Inilah tema yang akan kita renungkan dalam ibadah meditatif Sabtu Sunyi ini. Masihkah kita memiliki pengharapan di tengah-tengah duka yang mendera kita? Kecemasan dan ketakutan yang selalu senantiasa mengintai kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengarahkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dengan terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Tak Mudah Jalanku. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalanku, dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Walaupun tak mudah jalan, tetapi Yesus berada di dekat kita, beserta kita. Meskipun ku penat dan kakiku
mudah jalannya untuk kami Tuhan. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku, berjalan meringankan beban dunia. Pada malam hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Susana Kurniawati, Sarjana Teologia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami membuka hati, pikiran kami untuk dipenuhi dengan perkataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari Matius pasal 27, ayatnya yang ke-57 sampai dengan 66. Matius 27 ayat 56 sampai dengan 66 yang berbunyi demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapani dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir pun akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan, namun juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baru-baru ini, lebih tepatnya hari Selasa, saya mendengar berita dari salah satu radio, dan saya juga membaca di banyak media,
mengungkap tentang hilangnya seorang anak yang berusia 7 tahun. Nama anak itu adalah Nesa Alana Karaisa. Biasa dipanggil Ara. Hari Sabtu kemarin, dini hari, anak itu sudah ditemukan. Adik Ara sudah kembali bersama dengan keluarganya. Ditemukan di daerah di Kota Pasuruan. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mencoba mengambil kisah dari adik Ara ini? Suatu ketika di sore hari, kalau saya tidak salah itu hari Jumat sore, ada berita bahwa si ibu ini sudah lemas, sudah tidak berdaya, sudah rasanya hilang asa, dikatakan di salah satu radio. Menunjukkan bahwa kehilangan, apalagi ini kehilangan anak, ini merupakan peristiwa yang sulit diterima. Baru-baru ini, kira-kira bulan Februari yang lalu, saya pun kehilangan HP. Itu karena keteledoran saya. Saya terlalu terburu-buru turun dari mobil, sehingga saya tidak tahu kalau HP saya terjatuh. Dan kemudian baru 2 jam kemudian saya mencari-cari handphone saya di tas, tidak ada. Dan ternyata terekam oleh CCTV di gereja, jatuh pas saya turun ketika mau syuting rekaman di gereja. Ini karena keteledoran saya. Saya kehilangan handphone saya. Walaupun karena keteledoran saya, tetapi ada rasa kehilangan, ada rasa jengkel yang begitu luar biasa sehingga membuat saya rasanya lemas dan tidak berdaya. Ini baru HP. 3 bulan yang lalu, GKI Mojokerto dan keluarga Dr. Dion juga kehilangan orang yang sangat berpengaruh dan yang sangat kita semua sayangi, Bapak Dr. Triharjo Sailan dan Bapak Eldo Christopher Sailan. Sebuah kehilangan yang begitu tidak bisa diterima oleh banyak orang dan keluarga. Ini merupakan kehilangan yang berat, baik bagi keluarga dan bagi sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak peristiwa-peristiwa kehilangan yang kita alami. Dan ternyata di dalam Alkitab pun diceritakan. Dan kehilangan ini tadi sudah diungkapkan juga oleh worship leader, bahwa kehilangan ini adalah suatu peristiwa yang menghancurkan, yang mengguncangkan kehidupan, sehingga orang yang mengalami akhirnya kehilangan tujuan hidup. Perasaan ini juga yang dialami oleh orang-orang terdekat dari Tuhan Yesus pada waktu mereka melihat secara langsung peristiwa Tuhan Yesus disalib, bahkan sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para murid hancur ketika melihat guru mereka, orang yang mereka selama ini berpegang teguh, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat Tuhan Yesus disiksa, ketika
pertama mereka menyaksikan peristiwa kematian Tuhan Yesus. Tubuh yang terbujur kaku, hanya mereka bisa lihat dari kejauhan. Secara manusiawi, pasti ketika seseorang mengalami kehilangan, ada goncangan psikis yang dirasakan oleh orang-orang yang mengasihi. Ada berbagai respon, ada 3 respon yang dimunculkan dan yang bisa kita pelajari dari bacaan kita. Dari Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Yang pertama, respon yang diungkap oleh seorang kaya, orang Arimatea bernama Yusuf. Di dalam bacaan kita, di dalam ayat 57, dikatakan bahwa ia adalah seorang yang kaya. Artinya dia punya kuasa. Tetapi di dalam Lukas 23 ayat 50 sampai dengan 51 juga diungkapkan bahwa siapa Yusuf Arimatea ini. Ia adalah seorang majelis besar yang baik dan benar, serta menantikan kerajaan Allah. Dan dinyatakan bahwa dia sudah mengikut Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus secara diam-diam. Itu diungkapkan di dalam Yohanes 19 ayat 38. Yusuf dari Arimatea, dia memberikan respon dengan penuh rasa hormat ketika dia mengapani tubuh Tuhan Yesus yang terbujur kaku. Ini menunjukkan ada sikap hormat sebagai seorang murid. Sikap hormat ini ia lakukan karena rasa kasihnya, rasa cintanya yang begitu besar. Ia berikan dengan mengapani, dengan memberikan kain lenan yang putih bersih. Artinya menunjukkan dia memberikan sebuah hal yang benar-benar suci, kudus. Sikap yang kedua, respon yang kedua, muncul dari Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di dalam bacaan kita, mereka rupanya tidak beranjak di sisi Tuhan Yesus sejak mereka Tuhan Yesus disalibkan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu tetap berada di sisi Tuhan Yesus. Walaupun ada jarak, tetapi mereka tetap dekat. Mereka menyaksikan secara langsung. Oleh sebab itu, mereka juga mendapat kesempatan untuk menjadi saksi pertama peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus nantinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, diungkapkan ada rasa kehilangan yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Rasa kehilangan ini membuat mereka mengalami kehampaan. Biasanya orang yang sedih itu kehilangan tujuan hidupnya dan tidak mampu berpikir, melakukan tindakan, berbuat apa-apa dan berkata apa-apa, dan hanya bisa terdiam. Dan inilah yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka mengalami kekosongan,
Kehilangan itu membuat mereka kosong. Tidak lagi tahu tujuan hidupnya. Apa yang harus dilakukan? Kelompok yang ketiga, respon dari kelompok imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Dari semasa hidup sampai masa kematian Tuhan Yesus, orang-orang ini tetap hidup dalam rasa cemas, rasa takut. Namun berbeda yang dialami oleh para murid. Rasa cemas, rasa takut ini disebabkan oleh karena kasih mereka itu bukan karena kasih, tetapi karena kebencian, keegoisan mereka yang hanya memikirkan kepentingan mereka. Ketiga sosok yang memberikan respon berbeda-beda ini membuat kita semua tersadar bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan zaman sekarang. Apa yang menjadi reaksi kita? Yusuf dari Arimatea menunjukkan cintanya kepada Tuhan Yesus. Dengan begitu luar biasa memperlakukan tubuh yang kaku terbujur, mayat Tuhan Yesus itu diperlakukan dengan baik. Namun setelah itu kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita, dikatakan di dalam ayat 60 bagian terakhir, ketika Yusuf Arimatea ini sudah meletakkan mayat Tuhan Yesus di dalam bukit batu, goa batu, lalu ia pergi. Ini menunjukkan bahwa Yusuf Arimatea sebagai pengikut Yesus, ia mencoba untuk move on. Ia mencoba untuk mau melanjutkan kehidupannya dengan tugas tanggung jawab yang lain yang harus dikerjakan. Yang kedua, Maria Magdalena dan Maria yang lain memilih untuk tetap menunjukkan rasa cintanya lewat kesedihan, ratapan, kehampaan, kehilangan arah. Dan ini seringkali orang alami. Banyak orang ketika masuk di dalam suasana duka, di dalam kesedihan, di dalam masalah yang dihadapi, tidak mau keluar. Bukan tidak bisa, tetapi tidak mau keluar dari kesedihan. Maria Magdalena, Maria yang lain menunjukkan sikap kehampaan yang begitu berat, seolah-olah hidup mereka berakhir. Respon yang ketiga, para pemuka agama Yahudi, tentu saja mereka juga menunjukkan cinta, tetapi berbeda. Cinta yang diselimuti dengan kebencian. Sehingga yang muncul adalah rasa khawatir yang berlebihan. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah mati pun, mereka masih hidup di dalam kekhawatiran. Pada hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi. Perayaan di mana transisi kematian menuju kebangkitan Tuhan Yesus. Ada suasana hampa, ada suasana kehilangan. Tetapi kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus bukanlah titik akhir dari karya penyelamatan Allah.
Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah sebuah awal. Kematian Tuhan Yesus di mata murid-muridnya adalah sebuah kematian yang tragis. Guru mereka, teladan mereka sudah mati. Harapan mereka hancur berkeping-keping. Semangat dan gelora yang mereka rasakan ketika Tuhan Yesus masih hidup, mereka menjadi hilang arah. Saat duka, saat kehilangan, atau masalah yang bertubi-tubi muncul di dalam kehidupan kita, terlebih dalam masa pandemi ini. Tahun lalu, ketika awal pandemi ini diumumkan ada di Indonesia, orang mungkin berpikir, ini paling cuma 1, 2, 3 bulan. Lalu kemudian berlanjut sampai dengan pertengahan tahun lalu belum berakhir. Dan semakin lama semakin banyak korbannya. Bahkan banyak yang terdampak, baik ekonomi, baik kehidupan secara rohani jasmani mereka. Orang kemudian sudah merasa putus asa. Tetapi kesusahan ini, pandemi ini nyata. Kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa lari bersembunyi. Kalau anak kecil sedang main petak umpet, dia nggak mau ketahuan sama lawannya atau musuhnya, maka dia akan bersembunyi, dia akan sembunyi. Tetapi kalau dengan kesusahan di hidup, bagaimana kita bersembunyi? Kita tidak mungkin bersembunyi. Yang bisa kita lakukan adalah terus hidup di dalam pengharapan. Hidup di dalam pengharapan itu artinya kita tidak melupakan kenangan-kenangan yang pernah terjadi. Baik itu kenangan yang indah maupun kenangan yang tidak menyenangkan. Atau tidak bisa kita lakukan dengan hanya meratap saja, dengan hanya mengurung diri saja. Hidup dalam rasa khawatir, rasa bersalah, atau bahkan hidup di dalam kebencian dengan menyalahkan diri sendiri atau orang lain atau pihak-pihak yang lain. Tetapi Allah ingin ketika kita hidup di dalam pengharapan, kita hidup tetap berfokus pada karya keselamatan Allah. Oleh sebab itu, mari kita menghayati peristiwa Sabtu Sunyi ini dengan cara tetap waras di dalam masa kehilangan. Sehingga relasi kita dengan Allah tetap terjalin indah. Ketika pikiran kita tetap waras. Saya berikan tanda koma 2, tanda petik. Artinya bukan hanya kita waras secara fisik, tetapi kita waras secara rohani. Sehingga di dalam kehampaan, di dalam duka cita yang kita alami, di dalam masalah-masalah yang kita hadapi, kita tetap bisa berfokus pada kehendak Tuhan. Biarlah kita boleh menghayati Sabtu Sunyi ini di dalam fokus terhadap Allah. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita menundukkan kepala kita, kita akan membawakan syafaat kita. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pengorbanan-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Kami sebenarnya tidak layak untuk ditebus Tuhan. Tetapi karena Engkau mau merendahkan diri menjadi manusia bersama dengan kami, maka Engkau melayakkan kami untuk ditebus. Biarlah kami tidak kehilangan pengharapan kami di dalam duka yang kami alami. Biarlah kami tetap memandang Engkau Tuhan sebagai sumber kekuatan kami. Bapa kami yang dalam surga, kami membawakan syafaat-syafaat kami pada malam hari ini. Kami berdoa untuk setiap anggota gereja, setiap anggota jemaat yang sakit. Baik itu sakit di rumah sakit ataupun terbaring sakit di rumah. Tuhan menjamah setiap anggota bagian tubuh yang sakit. Obat-obatan yang diminum, seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam menangani masalah kesehatan mereka. Dan bila Engkau berkenan, Engkau memberikan kesembuhan terhadap mereka. Tak lupa kami berdoa untuk semua yang terkena dampak corona di negara terkasih kami Indonesia. Engkau berkati pasien-pasien yang dirawat, Engkau berkati tenaga kesehatan yang berjuang senantiasa hari demi hari untuk memerangi virus ini. Bapa, tanpa penyertaan-Mu, tanpa perlindungan-Mu, kami tidak akan mampu mengatasi semua ini. Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk setiap kegiatan gereja yang ada. Walaupun ini masa pandemik Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau memberikan hikmat untuk kami Gereja Kristen Indonesia Mojokerto, memberikan yang terbaik untuk Engkau dan untuk kami semua jemaat. Melalui ibadah onsite, melalui ibadah-ibadah online, acara-acara online, biarlah Tuhan kami semua tetap disegarkan. Kami semua tetap mempunyai pengharapan yang indah kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Semua pemerintahan dari yang terendah sampai yang paling tinggi yaitu Bapak Presiden kami Pak Jokowi. Begitu banyak masalah, begitu banyak problem yang harus diselesaikan di masalah kami, di negara kami Indonesia. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah menempatkan semua anak-anak-Mu di tempat-tempat strategis, tempat-tempat yang baik untuk membantu menyelesaikan semuanya ini. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada Pak Presiden kami untuk bisa memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan juga semua yang bertugas di dalam kebaktian ini, terutama Ibu Susana Kurniawati. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, dan Engkau berkati senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati kami yang terlibat, worship leader, singer, pemusik, tim multimedia, dan semua yang terlibat Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Kita tidak mungkin menghindari masa duka dalam kehidupan ini. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, ketika duka, kecemasan, kebimbangan itu menyerentak, menyeruak masuk dalam kehidupan kita, maka satu hal yang pasti, kita harus tetap berpegang teguh pada iman pengharapan kita. Harap dan kasih Allah senantiasa hidup bersama kita. Karena dengan demikian, kita dapat melanjutkan kehidupan bersama Tuhan senantiasa. Kita pujikan NKB 185, Bintang Pandanganku, untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini.
yang teguh, pandu yang setiawan, tongkat bagiku, roti kehidupan, mata air sejuk. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Tanpa Kau Tuhanku, jalanku berat. Siapakah menghibur aku yang benar? Hilanglah rasaku tanpa kasih-Mu. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Maka karena itu aku jalan terus hingga ku menghadap Bapa yang kudus. Bahkan ku katakan, tiada hartaku, hanya Kaulah saja, Yesus milikku. Hanya Kaulah saja, Yesus milikku. Mari kita berdoa. Sesungguhnya Tuhan, kami percaya di dalam kehampaan, duka, ketika kami kehilangan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah janji setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus berpegang teguh di dalam iman, harap, dan kasih kami. Kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Karena kami percaya ada berkat Tuhan yang terus mengiring kehidupan kami. Karena anugerah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus yang akan bangkit dan selalu memberikan kehidupan yang baru untuk kami. Kami berdoa. Amin. Bapa